di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hati selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada saudara dan saudari sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Selamat malam. Suasana duka cita menghampiri kita malam hari ini di tempat ini. Saudara kita yang kita cintai, Bapak Hendra Limar, 46 tahun menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita berasal atau datang dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Berapa lama kita diberi kesempatan, berapa waktu panjangnya kita diberi hidup, itu sangat tergantung pada Tuhan. Memang bisa jadi hal-hal duniawi bisa menolong kita kadang-kadang. Makanan, minuman, kesehatan, obat-obatan, perlengkapan dan seterusnya bisa kadang-kadang. Tetapi pada akhirnya pemilik kehidupan itu akan mengambil kembali apa yang diberikan kepada kita untuk dimilikinya selamanya. Demikian juga untuk saudara kita atau Bapak Hendra Limar ini. Bagi Tuhan sudah 46 tahun, sudah luar biasa. Oke, kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Dia berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan kesempatan kita bertemu malam hari ini di sini secara lahiriah bersama dengan Bapak Hendra Limar ini sebagai malam yang terakhir secara lahiriah, kita ucapkan selamat jalan kepadanya. Mungkin dia tidak bisa berbicara dengan kita lagi, mungkin dia juga mengatakan selamat tinggal untuk kalian. Saya mendahului kalian untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita serahkan dia dalam doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita orang yang percaya akan penebusan Yesus Kristus, sabdanya yang akan disampaikan kepada kita pada malam hari ini menjadi suluh, menjadi cahaya bagi kita, menjadi penguat juga untuk kita, dan menjadi tempat terakhir berlabuhnya hidup kita juga untuk Bapak Hendra Limar. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan misa kudus ini, mempersatukan diri kita dengan tubuh Tuhan, terlebih dahulu kita bersihkan hati dan pikiran kita supaya kita layak menerimanya, dan pula dengan bersih hati kita mendoakan Bapak Hendra Limar dan mengantarnya kepada Sang Maha Suci, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bapa di surga, pandanglah putra-putrimu yang berkumpul bersama di tempat ini. Dalam suasana duka cita, kami berhimpun di sini, memanjatkan doa kepadamu untuk arwah saudara kami, orang yang kami cintai, keluarga kami, Hendra Liman. Kau telah memanggilnya dari tengah-tengah kami, Engkau mencintainya, maka berikanlah juga tempat baginya di kediaman abadi di surga. Juga keluarga yang ditinggalkan, berikan kekuatan iman kepada mereka juga dan kami semua, agar kami pun tidak menjadi putus harapan, tetapi iman kami tetap dikuatkan, dan pada suatu waktu nanti kami akan bertemu bersamanya dalam keabadian, sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan yang juga kami dengarkan, kami percayai dari sabda-sabda dalam kitab suci. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita boleh duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kebijaksanaan dari halaman 32. Orang jujur akan menikmati ketentraman meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban, dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Ia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disentak, supaya budinya tidak dijerat tipu daya. Sebab kejahatan mempesonakan, sehingga kebaikan menjadi kabur, dan hawa nafsu menggairahkan, sehingga goncanglah hati yang tak bercela. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalahlah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan kepadanya, maka ia cepat-cepat diambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat itu, tetapi ia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya, dan perlindungan Allah tersedia bagi orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bersama-sama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Orang yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati, akan hidup.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 km. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus, saudaranya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus. Kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari sisi manusiawi kita bersedih hati atas kepergian orang yang kita cintai, orang yang meninggal dari tengah keluarga kita. Dalam kaitan dengan hal ini, Bapak Hendra Limar, 46 tahun. Secara manusiawi kita sangat sedih dan merasa kehilangan. Kalau boleh jangan pergi dulu, tunggu waktunya lebih panjang lagi hidup bersama dengan kita. Tetapi kadang-kadang batas-batas kemanusiaan yang kita inginkan itu tidak selalu sama dengan keinginan Tuhan. Pada akhirnya, pada ujungnya kita perlu berserah diri kepada Tuhan atau perlu rela menyampaikan, mempersembahkan orang yang kita cintai kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Termasuk Bapak Hendra Limar pada kesempatan ini. Hendaknya keluarga rela mempersembahkan Hendra Limar ini ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Diteguhkan oleh kitab suci kepada kita mengenai hidup sesudah di dunia ini, atau perjalanan kita ke depannya, atau masa depan kita sesudah hidup di dunia ini. Bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan sudah disampaikan sering kepada orang Israel bahwa hidup yang tak bercela, hidup yang baik itu bernilai sebagai usia lanjut. Banyak orang dari kita ingin mencapai usia lanjut itu, bisa 70, 80, 90 tahun. Artinya usianya itu panjang. Tetapi orang yang bijak melihat bukan panjangnya itu yang paling penting, tetapi bagaimana dia mengerti makna hidupnya dan terhadap hidupnya itu. Kebenaran, kebaikan, sukacita, kegembiraan, pertolongan, itu yang paling penting, yang bermakna dalam hidup. Dan orang yang memaknai hidupnya dengan baik, dengan jujur, dengan rendah hati, mau menolong sesama, itu oleh penulis kitab kebijaksanaan dinilai artinya sama dengan usia lainnya. Tidak jujur, orang hidupnya tercela, orang hidupnya berbuat tidak baik, sekalipun panjang dianggap bernilai pendek hidupnya. Bisa jadi bukan? Kalau kita balikkan arti dari kitab kebijaksanaan ini, maka pengajaran dari kitab kebijaksanaan ini kepada kita bagus sekali supaya kita itu hidup jujur. Hidup jujur itu menjadi ukuran panjangnya usia kita. Hal yang kedua, dialog kehidupan yang disampaikan dalam Injil antara Marta dengan Yesus. Maria dan Marta punya saudara bernama Lazarus.
dan sudah 4 hari dimakamkan. Ketika 4 hari dia dimakamkan di Betania, lalu Yesus datang ke tempat itu dan kemudian Marta menyambutnya. Ketika Yesus datang ke tempat itu, ke rumah Marta dan Maria, dan Marta mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ada keyakinan kuat dalam diri Marta bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, bahwa Yesus bisa membuat orang tidak mati. Keyakinan Marta. Maka dia mengatakan, kalau Tuhan ada di sini, maka Lazarus tidak mati. Atau dengan kata lain, karena Tuhanlah yang jauh, atau karena Lazaruslah yang jauh, maka dia meninggal. Itu konsepnya dari Marta. Tapi jawaban Yesus hebat sekali. Dia mengatakan seperti ini, "Saudaramu akan hidup kembali." Saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Marta punya pemikiran memang iya nanti Lazarus akan hidup kembali. Apa yang dilakukan Yesus? Dia mengatakan, "Saudaramu akan hidup kembali." Benarkah kata-kata Yesus ini? Benar, dia menghidupkan Lazarus. Pada waktu itu juga dia menghidupkannya. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Marta itu, kalau engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tidak ada kematian. Loh, bagaimana bisa terjadi ini? Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kematian. Lalu kalau demikian, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Bagaimana kita bisa memaknai kematian itu kalau demikian? Kalau di dalam Yesus ada kehidupan, mengapa ada orang mati kalau demikian? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus untuk menyatakan bahwa dia adalah sumber kehidupan, bahwa di dalam dirinya maut dikalahkan. Belum selesai, baru permulaan. Bahkan Yesus juga mati. Jelas ya? Mati di kayu salib. Bertentangankah kira-kira dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan"? Dan dia juga membangkitkan Lazarus. Tetapi dia juga meninggal.
mati di kayu salib. Kalau demikian, bagaimana kita memaknai maksud Yesus ini? Yang akulah kebangkitan dan kehidupan itu, dan yang membangkitkan Lazarus itu, tapi di satu sisi dia meninggal di kayu salib. Baik Bapak Ibu, saudara, saudariku yang terkasih, benar, dia adalah sumber hidup itu. Tetapi dia juga mengambil bagian dari kelemahan manusiawi. Bisa dulu Bapak Ibu ya. Mengambil bagian dari kelemahan manusiawi, yaitu kematian badani. Tetapi sebagai Tuhan, dia berkuasa atas hidupnya. Ketika di kayu salib itu, dia mengatakan seperti ini, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu," apa disebut? "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Bisa kira-kira menangkap apa artinya ku serahkan? Bapa, ini nyawaku serahkan kepadamu. Kalau dia menyerahkan nyawanya, dia juga punya kuasa. Kalau menyerahkan lalu apa lagi? Dia punya kuasa mengambilnya kembali. Jelas ya? Maka dalam salib itu dia mengatakan, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Tetapi Yesus juga mengatakan, "Saya berhak mengambilnya kembali dari Bapakku." Itulah Yesus. Kalau kita juga harus seperti itu. "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan, mengambil bagian dalam kematian Tuhan. Jadi kematian orang Kristen itu adalah mengambil bagian dalam kematian Tuhan. Pada hari ketiga Yesus bangkit. Pada waktunya, kita tidak hari ketiga, tetapi ada masa yang ditentukan oleh Tuhan, kita bangkit bersama semua orang yang percaya kepada Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan Yesus. Karena di dalam dirinya ada kuasa kehidupan. Untuk sementara kita menanti, menunggu. Maka dalam kepercayaan iman kita, kita selalu menyatakan, "Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi," lalu kemudian percayakan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Itu ya Bapak Ibu ya. Hal yang ketiga yang saya mau tambahkan, orang Katolik sekarang ini banyak yang mengikuti kremasi. Kalau kremasi artinya Bapak Ibu tahu sendiri lah kan, kremasi itu berarti apa ya? Dibakar kan, namanya apa disebut ya? Kurang lebih itu lah ya. Jadi selesai dan seterusnya. Di dalam kitab hukum kanonik itu semacam undang-undangnya gereja Katolik. Kalau kitab suci itu kan, itu bukan undang-undang, itu pegangan iman. Nah, lalu di bawah dari itu namanya ada
kitab hukum kanonik, bagaimana caranya orang dibaptis, bagaimana caranya orang nikah, bagaimana caranya pengakuan, bagaimana orang mati dan seterusnya kan. Di situ dikatakan begini, kremasi bagi orang Katolik tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Bisa ya? Tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan. Jadi terserah umat memilihnya. Tetapi yang penting, jangan sampai menyangkal pernyataan iman tadi yang disebut dengan kebangkitan badan. Apalagi yang dibunuh sudah habis dibakar dulu. Dari mana datang lagi? Kan gitu kan? Jangan sampai seperti itu, bukan? Tuhan bisa membuat apa saja dari roh kita ini, bukan? Dia punya kuasa untuk itu. Oke. Dalam gereja Katolik, makam itu adalah tempat suci. Maka setiap tanggal 2 November kita mengadakan misa di sana. Dan orang-orang yang dimakamkan di situ biasanya ada salib atau juga apa namanya itu tempat. Kalau tidak salib tapi ada semacam apa disebut itu ibaratnya untuk namanya itu ya kan. Dari apa itu keramik itu ya kan. Tapi kadang-kadang di salib itu juga ditulis begini, akulah kebangkitan dan kehidupan. Kadang ditulis di situ ya kan. Kalau kita membaca seperti itu, kita pasti punya bayangan ini pasti orang Katolik atau ini pasti orang Kristen. Biarpun dia orang yang meninggal, tetapi masih tetap bisa mewartakan Injil. Sekalipun dia tidak ngomong, tetapi dengan kata-kata itu orang yang lewat di situ akan mengerti, oh dia ini pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Bapak Hendra Limar yang dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia juga menjadi pewarta dari kebangkitan Tuhan. Juga pada kesempatan ini, karena dia beriman Katolik, maka kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan ini di sini berdoa dan merayakan perayaan Ekaristi untuknya dan untuk kita bersama. Kau bisa membawa salib Kristus sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menangisi Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami, Bapak Hendra Limar, dalam kebahagiaan di surga, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudara kami. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan Bapa di surga, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu untuk keselamatan arwah dari Hendra Limar dan penguatan iman untuk keluarga yang ditinggalkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatku. Terimalah Bapa persembahan hati. Saudariku, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, hiburlah saudara kami dan keluarga kami yang berduka cita ini atas meninggalnya saudara Hendra Limar ini, dan juga berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu untuk mengenang arwahnya dan mendoakan juga keluarga yang ditinggalkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus. Allah yang Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan mengambil dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami dengan penasaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas Kristus penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dalam memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Dia anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi sabarlah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. amin. Silakan duduk. Jangan berdiri dulu. Lagu komunion nomor 20. Dalam sakramen terkudus, aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku. Menghapus dosa dunia dalam wafatmu di sana.
sendiri, Bapak Ibu saudara-saudariku. Tuhan, terpuji dan Kau berkenan memberikan roti kehidupan kepada kami dan menguatkan kami dengan sabda-Mu dalam mengenang dan mendoakan arwah Bapak Hendra Limar ini. Berkatilah kami untuk selanjutnya dan juga terutama kami memberkat-Mu untuk saudara kami Hendra Limar. Berkati jenazahnya, arwahnya untuk kami berangkatkan besok hari ke pemakaman. Hapuskan segala dosa-dosanya Tuhanku, karena berkat-Mu yang berlimpah kepadanya dan kepada keluarga. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita ikuti pemberkatan jenazah, bunga dan seterusnya. Halaman 29. Tuhan Bapa di surga, berkatilah air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kuduskanlah ini yang akan kami gunakan untuk menguduskan jenazah dari Hendra Limar ini, serta perlengkapan baik bunga, tanah dan juga lilin, agar menjadi kudus baginya dan bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita ikuti pemberkatan jenazah dari saudara Bapak Hendra Limar ini. Sudah dibantu. Saudara Limar, saya memberkatimu untuk mengingatkan pembaptisanmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ikuti halaman 29. Siramlah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah dia ya Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, perhatikanlah doa keluarga-Mu ini. Engkau telah memanggil hamba-Mu Hendra Limar dari tengah-tengah kami dan dari tengah keluarga. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia pada persatuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Kita doakan juga keluarga yang berkabung, Bapa sumber belas kasihan dan penghiburan. Engkau menaruh cinta kasih kepada kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap menjadi fajar gilang gemilang berkat kebangkitan mulia putramu. Kami mohon semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan dan harapannya kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tanah yang akan dibawa besok dicampurkan untuk pemakaman dan juga bunga tanah. Tuhan Bapa di surga, berkatilah tanah ini. Engkau bersabda bahwa manusia diambil dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi kau juga mengingatkan kami, engkau menghembuskan nafasmu ke hidung umat manusia itu, maka hembusan itu kembali kepadamu dan yang kau menjadi tanah itu kembali kepada tanah. Namun demikian Tuhan, berkatilah tanah ini dan kuduskanlah tanah ini, di mana kami menempatkan saudara kami Hendra Limar bersamanya, agar tubuh, jiwa, dan raganya bersama dengan tanah yang dikuduskan ini, dia pun menjadi kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan Bapa di surga, berkatilah bunga-bunga ini. Engkau menciptakan bunga-bunga ini sebagai tanda keindahan dan keharuman bagi ciptaanmu, bagi terutama umat manusia. Sebagaimana seperti bunga ini membawa keharuman dan keindahan, demikian jugalah saudara kami Hendra Limar ini membawa keindahan hidupnya dan wangi bunga hidupnya di hadapanmu, oleh karena berkat gereja dan berkat Kristus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku Hendra Limar, engkau telah mengakhiri perjuanganmu di dunia ini. Masukilah kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doakan salam Maria 3 kali untuk kesejahteraan Allah dari saudara kita Hendra Limar. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Pastor Damianus Banjarnahor, Kongregasi Pasyonis. Saya tinggal di Patra Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Turut berduka cita bersama keluarga atas kepergian dari Hendra Limar. Semoga kehadiran kita bersama, misa yang kita persembahkan ini, dan doa-doa kita meneguhkan iman dari keluarga yang ditinggalkan dan juga melapangkan jalan untuk Bapak Hendra Limar ini. Terima kasih untuk umat sekalian yang sudah hadir ikut misa di sini. Kehadiran Anda semua sangat mendukung, menguatkan iman dari keluarga ini. Juga kepada Santo Yusuf ya, Santo Yusuf. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mempersiapkan perlengkapan misa malam hari ini sehingga bisa semuanya berjalan baik. Anda sangat diperlukan dalam karya pastoral seperti ini, karena kadang-kadang situasi seperti ini umat biasanya bingung. Jadi kalau tidak ada kalian membantu mereka, menolong mereka, mereka sangat kewalahan. Maka bagus sekali kalian mau mengambil bagian dalam karya pastoral ini. Ini bukan hanya karya pastoral Anda semata Santo Yesus, tapi ini karya pastoral gereja. Kalian bagian dari gereja untuk melayani mereka, umat kita. Pak Made ya, terima kasih banyak ya. Pak Ketua Lingkungan yang baik, dia menjemput saya tadi. Memang selama 2 tahun ini kurang banyak kegiatan karena COVID itu, tapi sekarang sudah mulai kita melayani lagi. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Ketua Lingkungan untuk membantu mereka, banyak sekali yang hadir. Itu saya maknai sebagai cara Bapak melayani mereka di lingkungan cukup baik sekali. Tuhan memberkati Anda sekalian. Mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, almarhum Hendra Limar juga yang kita doakan serta keluarga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini misa kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 22. Masih Maria, Kerinduanku menjadi abdinya, cita hidupku, ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku aturkan doa padamu, Maria pemurah, Ratu surgawi. Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan keluarga. Setelah sambutan kita akan memberikan penghormatan terakhir dengan memberikan wewangian di kanan kiri jenazah. Nanti tolong jangan sampai kena muka.
Setelah memberikan wewangian, nanti akan ada acara foto bersama dengan Romo dan keluarga serta dari lingkungan. Kami persilahkan dari keluarga akan memberikan sambutan. Malam, Bapak Ibu semuanya. Saya selaku anak dari Bapak Hendra Limar, terutama berterima kasih kepada Romo yang sudah menyiapkan waktu untuk memimpin ibadah kita hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Made, Santo Yusuf, dan lingkungan Santo Vincentius semuanya yang sudah hadir di sini. Saya selaku perwakilan dari keluarga Bapak minta maaf jika selama hidup Bapak ada salah maupun sengaja ataupun tidak disengaja. Bila ada yang berkenan untuk besok ikut ke acara pemakaman, kita besok berangkat dari sini ke Pondok Rangon jam 9:30. Terima kasih. Pertama-tama kami dari lingkungan Santo Vincentius menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Damianus yang senantiasa siap sedia melayani lingkungan kami. Jadi, terima kasih banyak. Kami dari lingkungan Vincentius juga sekali lagi mengucapkan duka cita yang mendalam untuk keluarga Bapak Hendra Limar, Ibu Irianto, istri dan anak-anak serta segenap keluarga besar. Semoga keluarga senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi peristiwa iman ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga doa kita bersama, kehadiran kita menjadi dukungan yang kuat bagi keluarga, tapi juga doa yang mengalir untuk Bapak Hendra dalam perjalanan menuju keabadian. Dari lingkungan Santo Vincentius kami menyampaikan selamat jalan untuk Pak Hendra. Pak Hendra yang pergi atau dipanggil oleh Bapa menuju keabadian, semoga berbahagia karena belas kasih dan kerahiman Tuhan yang tak terhingga. Sekali lagi saya menegaskan, mengingatkan kembali besok acara pelepasan, ibadat pelepasan akan dimulai jam 9. Bapak Ibu dimohon kembali kehadirannya untuk kita bersama-sama mendoakan Bapak Hendra Limar kurang lebih jam 9:30 atau jam 10 setelah ibadat pelepasan akan langsung ke Pondok Rangon, ya, pemakaman di Pondok Rangon. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan terakhir ke Pak Lili Santo Yusuf, terima kasih untuk pelayanan yang diberikan dari kemarin sampai selesai. Terima kasih. Lagu dari lembaran nomor 17. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Nanti dilanjut dengan hadirin semua, dipersilakan untuk nyambung. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang
Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan penghormatan terakhir. Teman-teman yang akan memberikan penghormatan terakhir sebelum peti ditutup. Kita lanjut nomor 32. Silakan sebelum peti ditutup yang akan melihat terakhir kali. Untuk melahirkan putranya, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur. Dan kena muka minyaknya habisin. Yo, awas jangan kena mukanya. Habisin aja, habisin. Tangan dan kaki diikat nggak dilepas kalau diikat? Ikatnya dilepas kalau tangannya diikat. Udah? Atau mungkin istri mau berpamitan untuk terakhir, silakan. Sebelum peti tutup. Sudah, ikhlas. Jangan sampai netes air mata.
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Sang Yesus, sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi pada malam hari ini untuk penutupan peti, saudara kita Bapak Hendra Limar sudah selesai. Kita diundang kembali besok pagi untuk menghantar saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Pondok Rangon. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu dan kesempatan, dipersilakan untuk hadir turut serta menghantar Bapak Hendra Limar.